Madaniyah tu surat Nisa Madaniyah mi'atun wa khamsun 105 au sittun au sabuna ayat. Utawa 105 atau 106 atau 107. 177. Bismillahirrahmanirrahim ya Ibn Nas. Ayya ahla Makkah itaku wa sira kabeh robbakum pengiran ira kabeh iku baru dikise siksane robbakum. Bian tu tiu gambar ento takwa sira kabeh ing robbakum. Alladzi rupane dat khala kang gawe sapa lagi kum sira kabeh min nafsin saking awawaan wahidatin kang siji. Wa khala min hadzal jihad. Lan gawe sapa Allah min saking nafsin wahidah. Zaujaha ing bojone nafsin wahidah. Wabat ta'ala nyebar sapa Allah ya farraqo tegese nyebar sapa Allah wa nasara lan ya tegese nyebar min huma saking nafsin wahidah lan zaujaha. Nyebar rijalan ing pira-pira wong lanang kasiran ingkang akeh wanisa lan pira-pira wong putri wedok wattaqullah lan wedi sira Allah ing Allah alladzika asa aluna kang gawe jalu-jaluan sira kabeh tata aluna sing gawe jalu-jaluan sira kabeh bihi kelawan Allah fima kula watu sarangi fima ing dalam perkara kamu memintakan Tuhan, melibatkan Tuhan fima ing dalam perkara. Ben aku ma ing dalam antarane sira kabeh. Melibatkan Allah dalam hal yang ada di antara kamu. Khaitu yaqulu sekirane ngucap sapa ba'du sebagian ira kabeh. Libat bin maring sebagian. As'aluka billah. As'alu nyuwun ingsun ka ing sira billah di atas nama Allah. Wa anshuduka billah. Lan jaluk ingsun ka ing sira bila atas nama Allah. Biasanya yang Arab kalau memohon sanad itu melibatkan Allah. Misalnya ya tulung wong as'aluka billah wa anshuduka billah. Wattaqul arham wal arhama lan wadiyo sira ing rahim. Wattaqul lan wadiyo sira al arhama ing rahim. Wedi antak ta'uha yang ngetok sira ing arham. Kamu itu harus khawatir putusnya hubungan rahim. Waktu kiraatin yang dalam kiraat dijari pelanjir atfan kronatin atap lalat domir yang atas itu domir fihi dan lafad fihi. Jadi wattaku wahanda kita sa'aluna fihi walarhami sebagian kiraat walarhami rupa ataf mengenai domir fihi. Wakaro yang ada sepung Arab ya tanah sajuna itu pada saling dalam tulung suku Arab berrohim ya rohim. Inna wa satuna wa kana sapa wali ing atas sira kabeh rohi dan iku zat sing rasul. Iku tak terang menyangkut silaturahim. Meskipun ini nak wong sekuler ra setuju, utawa modern gak setuju. Nak rata-rata ulama juga seneng yatim piatu, yayasan. Ulama sing, tapi sing ora krana medhit. Jadi menyumbang yatim piatu itu baik. Tapi kalau menciptakan yayasan rata-rata nak ulama betul ulama kuno itu. Karena akan tercerabut dari keluarga. Jadi misalnya kalau mati, anak tua rakyat. Nah itu orang pakai kan karuan urutan kewajiban, yaitu ke saudaranya bapak. Karena al-am bimanzilatil ab, berarti kembali ke saudara saya, kakak saya, adik saya. Jadi Allah itu sudah bikin tahapan, bikin fase hidup itu jelas. Misalnya Romanto mati, itu aku abdul bapak itu bertanggung jawab am. Begitu juga menyangkut wali. Ketika ada modern yang baik, memang baik ya sebenarnya tidak. Budaya itu tercerabut ke akar keluarga, terus di yayasan. Nah yayasan kebenaran mungkin lumayan, tapi lumayan toh. Andai kan baik saja itu statusnya lumayan, tidak sampai baik. Karena apa? Nanti anak ini kalau besar itu dendam ke keluarga. Pak D, Pak Ali, Ilko, Rasul Umat. Pak Lek, Pak D ini orang rasa itu ponaan, tidak tidak bisa. Juga tunggalin santri soleh nakala. Dakwah wong iya semangat, dakwah keluarganya rahasia. Keluarga ini sudah pernah tua, pernah keluarga. Padahal demikian terjadi konflik arham. Paham ya? Ini masalah-masalah yang enggak populer pada zaman akhir tapi tetap ngomong. Jadi jangan sampai kita ini konflik rasul. Konflik rasul masalah macam-macam. Iya, nak mulang ponakane rapati begi.
Mergo ponakane di bapak lah, bapak itu sekitar tanam di bapak. Kuwi sunai kiai sehingga nak ngalimno santri sukses, ngalimno ponakane ra iso jadi. Mergo ponakane ra kasus ndekne, baru-baru rebutan tanah mbek bapak. Bapak itu nang dindi. Jadi kita harus marka ini anak tetap kita. Jadi hukum-hukum baku Quran kalau silaturahim sudah hilang. Ini semua tenis indah dari Cina jadi menguat. Bang, jadi ini kudu. Mau sampean ra iso nglakonilah tapi kudu eling-eling iki hukum wa. Jadi kudune yatim itu akul hak. Meskipun wali nggih ngoten, nak bapake mati waline pindane bae. Misale bayar ana kafir ra diure. Ketika tercerabut anak yatim ini ke yayasan itu potensinya paling tidak tercerabut yang ini keluarga. Selain hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya pendewasaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dilatih nyari, dilatih masak, dilatih tanggung jawab dan proses urip. Yayasan agak orang proses formalan kafe. Besok datang mangan sami ini sore sami ini, wajib sekolah. Jadi asli syariat Allah itu urutan rahim yang dipakai. Tapi apa yang konsekuen? Nanti konsekuen ini saat kita mati pun dulur jadi hak waris gitu. Jadi konsekuen dari hukum sudah diatur sedemikian konsekuen gitu. Artinya ketika yatim ya panjen dulur nak. Tapi konsekuen yang mau yatim lah, ya tidak nama warisan akhirat termasuk di hak waris. Paham? Belum sering diceritakan jadi sebuah nanti tahu. Kau nak taruh yatim piatu biar, rata-rata kiai kuno ini betul apa? Buatan di pulau menang Mas berzaman Pak Hamid Kendowi dan yayasan yatim piatu nang langsung ngermanto. Itu reaksi JG sepuluh rata-rata negatif. Akhirnya sebelum turun kasus penggelapan dana, itu wes apa negatif ya karena itu tadi ngermanto. Kearifan anak ini menggantung pada proses sosial komunitas keluarga. Tak benten tanggung jawab yayasan untuk sampean sebagai Pak Le, Pak D. Bang, jadi nak sakit. Kasih sayangnya yang proses sosialnya kan benar sekedar formalan. Digandeng, tidak melaku. Oh yayasan gue, tengok itu untuk orang Suman seperti itu. Lalu kalau setuju, ide Yusuf Kala korban tsunami itu tidak perlu keluar dari Aceh. Karena habitat aja yang tinggal itu. Kalau mereka boleh keluar di rumah orang Jakarta, orang Surabaya. Habitat Aceh itu entah, jadi mereka harus tetap di Aceh. Masalah-masalah kita itu sering. Jadi kadang ada masalah yang secara modern itu baik, tapi sebetulnya itu mencerabut dari akar. Kembali kayak masalah modern, pondok jadi yayasan itu ya rumput. Itu tadi. Ketika jadi yayasan itu kaitannya itu lembaga. Kalau lembaga mulai zaman Nabi Adam sampai sampai kiamat itu kaitannya prosedur. Jadi namanya lembaga itu urutannya ya, terakreditasi, diakui, terdaftar, sampai kepengen disamakan. Artinya urutannya selalu lembaga. Sementara anak lembaga agama, pondok atau dai ilawah, atau istilah pondok itu bahasa Jawa. Nah dai ilawah urutannya kan betul-betul. Uang abangan ditobat, sekedar tobat iman sampai tobat sholat, sekedar tobat sholat sampai tobat haji. Tak terus. Gitu juga sama Islam medit dari Lomo, Islam belum haji, kan. Jadi institusi agama yang diambil alih oleh lembaga modern itu buahnya, tapi kita tidak merasa dosa. Jadi minggu orang ketara, jadi nggak bodoh gontar, oke modern kita bangga. Tapi tetap ada institusi agama yang dimenggokkan, dibelokkan. Karena urutannya itu tadi, misalnya Rumanto ben modern sih, nih gue, alhamdulillah saat ini pun akreditasi. Saat ada sedikit banawi saya keluar nyebut jeneng terpaksa. Urutan terakreditasi. Mudah terdaftar, mudah diakui, disamakan. Tahapannya itu. Ketika tahapan dari cara Allah, kita balik cara Allah. Oh, aku bisa Kristen, saya ingin mu'alaf tak rumah. Oh, saya kira sekedar mu'alaf sebelum sholat. Oh, saya kira sekedar belum sholat sebelum taji. Malah harus dari. Jadi tahapan-tahapan versi agama tetap terengkuh oleh lembaga modern. Jadi nanti itu di Indonesia atau dimanapun banyak lembaga modern atas nama Islam, tapi tahapannya sudah tidak Islamnya itu. Tapi prestasi-prestasi modern itu, paham sih? Tapi kan sebenarnya lembaga modern itu kalau cerita soal, mau terus kecil. Mau soal markayu ya kacau. Gak aku trauma, aku tidak bisa terima soal Mustafa bareng kayak itu. Ini urusan publik. Nak sholat ini urusan
Mbak pangeran dhewe anu kudu entek-entekno. Urusan publik gak iso komentari publik. Kudu konsekuen gawe alternatif. Gak iso nggih bertukifah ya kan masalah bersama gitu. Aman saya pikir, jadi target agama itu tetap diambil alih lembaga modern. Karena itu ada contoh termudah pondok. Yang kita tahu langsung, nggak pengamat, kita tahu langsung. Berpondok mulai modern, mesti yang dibicarakan tuh urutan-urutan statusnya. Ketika pondok salah berurutan, alhamdulillah bisa begal ya gitu. Semua ngira karuan lagi kuno. Padahal nggak apa. Uang begal dari tobat ya ini toh, tapi lagi kuno seneng ngira karuan. Delok sejarah kali Jogo, Sunan Ainul Yakin sih kebanggaannya betul. Nunduk apa? Begal. Bangga. Pondok saya kan gak iso bakal begal Allah, pondokku disamakan, tengahnya menteri soalnya kakak. Setip kok mantep ke satu, mau juga S2, magister. Urutannya kalau S2 kan, baru S2 gaya lembaga S3. Ya, tapi kita udah gede, sunat semua. Kayak pantasnya mau dunia orang berkembang. Jadi lembaga agama tetap target agama diambil alih. Makanya kalau sering takut Gustiran modern, orang tahu cara sawangannya modern. Aku ngalim orang kayak gue, orang kayak markai. Itu tak contoh nih. Apa kan es pondok modern terus kodang. Soalnya dilirik pengiran sini, kok sakit itu. Ya sebetulnya aktivitas kita untuk ibadah Islam itu tidak apa-apa ya. Dari segi ingin diakui, disamakan terus sampai muadalani Al-Azhar, sampai muka Roma, sampai Australia, Kanada itu tidak apa-apa. Tapi lembaga agama yang asli dari pengiran kan itu benar. Dakwatun nas minal zulumati ila nur. Wong ora kabeh tugas utama itu minal zulumati ila nur. Saya orang terakreditasi ila terdaftar kok ila bisa diakui ila disamakan. Gak penting nur-nurak jenenge nur tetep. Tapi nek wis kan nur. Soale targete kode. Iya targetnya terus gitu, bareng ngono kayak kuno-kuno mulai ra kanggo Romanto. Kiai Saleh lah mulai ra kanggo, mergo ora dokter, mergo anak itu wis aku ora bisa data. Mesti dong ngene. Mergo aku. Jadi korbannya ora wong liya. Sampai bayarin Mbak Mutila yang pengangguran ora sarjana. Bapak, nanti akhirnya istihad. Wah, ini mau jika uang, orang mau terang, masalah ilmiah. Orang ngamati, modern ini ngamati orang anak nyongkok. Bang, jadi piawaya agama itu diambil alih. Jadi mental itu dilandur, tetap aja kita tidak begitu. Soalnya yang benar mesti rasa tak, kalau mana kita tahu yang benar dia usah. Soalnya itu lakoni, udah soalnya sebagai menes, dia ngasih begitu terus soal lakoni. Kono-kono pengen tadi mati ya, takoi. Cara kacaku, dia udah buat santai, udah buat ngenteni mati, ini kan jago anak mati juga. Jadi lembaga agama tetap diambil alih, bukan sakit, itu sunnatullah. Paham? Jadi mau naruh parma, warna. Tapi itu mau Kang Romanto juara yang alim yang mikirnya taktiknya atau ini jangan. Mungkin berbuatan popo. Kalau mau ngomong, kalau pidato itu rawan. Ya, jurusan Romanto ngerekam, ini nyaman gak direkam. Tapi yang jelas pikiran ini sudah populer. Tapi tetap saya ingatkan, ini kalau hak kalau karena apa murron tetap ngomong. Jadi karuan kita semua mulai kecil diajarkan. Jenenge agama dai lawo yang beragama lalu tapi tahu-tahu lembaga agama itu ukuran prestasinya, ukuran tahapannya tidak demi itu gitu. Iku mau urutan malam gak malam-malam. Baru mantap gak malam-malam. Ini gak malam-malam. Orang tahapannya ngono ya Allah. Waduh. Lan tarima sira kabeh aliyatama. Tak ada. Amalah. Dunyane yatim bapak dunyane gak ini nunjukno nak wong tuwa apike marisi. Dadi nak yatim anake jadi ditinggalan tuh dunya. Iki kan kita apa wa atul yatama amalakum. Bandane cah yatim kekno cah yatim iku. Berarti bapake mati gak omong tok. Mulane pas yatim dia ninggal apa? Dunya. Wah, dosa mati ra ninggal warisan. Ora oleh pengeran ngono. Dadi wa atul yatama amalakum. Lan di amal kok warisan. Saiki ora bapak itu ora gak mari sih be anak mimpin gue deh.
Wasiat ora kok kon rumah dunya kowe melok sapa. Nah wis bilang. Para tetap badan lan jugenti sira kabeh al-khabisa ing barang elek ditoyiban barang apik. Para tak kulan cumangan sira kabeh amwal sampai wonten guyonan ngeten Kak Mas Bro teng kene lembaga agama. Jadi lembaga agama itu nak saiki kan trennya pondok itu mulai itu terakreditasi disamakan sampai sebuah diakui disamakan. Nah ini kan butuh standar. Untuk disamakan dulu sudah standar. Standarnya itu kan versi depan. Depan rata-rata orang kampus pakai poin-poin versi depan. Nah suwe-suwe standar internasional pakai ISO, sebenarnya ISO ke OPI. Mana pondok si standar menurut suwe-suwe pengiran tak hilang. Bukan nggak mengukur standar sebagai dunia kabeh. Lah ukuran pengiran itu terbagus udah dulu mati. Bila nur ukuran pengiran nggak mau tahu. Allah persane sih kuda. Allah kurang perso lembaga. Nggak mau tahu. Tapi sebenarnya ngoten karo mantuk training ngoten. Sekolah niku nojo jasa gak diakui. Sekolah niku wae jasa adalah biasa. Sekolah niku malah doktor itu, profesor itu. Lah niki mumpun dimulai janten. Sak sepuhe iki muntah istihate ngoten malah sok bodho masuk sesepuh tumpah. Raja mun ngoten. Makor yang terakhir benteng mana wis mulai dereng-dereng ngoten. Jadi ini terakhir Ki Arwani itu yang bergara menangi bentuk ini ngoten. Tapi itu tidak jelas supaya jangan salah paham. Saya tidak ngiritik. Tapi nak itu menggerak orang jelas saja aku berani. Yang mau sangko target agama, ya sampai ngotot sejarah kali Joko Sunan Ampel sampai sejarah terakhir ke Ki Arwani Bakudori. Juga sejarah nobat begal itu prestasi sekali. Mereka nobat begal berarti mengeluarkan manusia betul-betul mati lah. Saat ini boten. Alhamdulillah saya ini pondok harus disamakan. Alhamdulillah lembaga itu harus diakui. Lembaga ini harus diakui internasional. Soalnya kira-kira selama-lamanya. Emang syukur korbannya anak itu apa? Aku senang aja. Korbannya mana itu? Aku jadi kurang tak gue. Enggak Allah itu. Enggak. Kalau korbannya Amalan ini berapa dunia ni nyata. Walau tak berjalan lalu jangan disirau asal kita yang barang elek kita yang dengan barang apa. Walau tak pulang cumangan sebagai amalan yang dunia ni nyata. Kita ambil kumpul campur maring dunia ni rokapi. Itu saling mangan. Ina bukan aku campur rokapi. Karena aku amalin nyata. Aku bukan itu rokapi rokapi. Jadi ayat ini menunjukkan nak saya itu sinapi di rumah keluarga. Lan api bapak ini kalau hari. Jadi semuanya ayat ini di dunia. Orang-orang tok. Itu terasa matiran kalau warisan itu terasa. Orang sabar artinya awang yang jalan keluar teman raiso nggak alasan untuk terpulang marah. Lewat itu marah gak apa ini. Untuk dipikir untuk marah. Wal sistem alat situ. Lalu darah ini marah tentang takdir, darah dia sudah takdir. Jadi misal terus berhenti. Kadang ngomong marah nakalan, marah ini dari takdir. Nang juga ora takdir, juga dia ngerasa berhak tomak nih ngomong. Oke, nggak kode takdir apa? Wah ini sistem lamun kalau orang kiai fanat, itu cukup, itu setan. Kalau untuk kamu ngayu, kalau itu dulu, masalah itu kasar, tanggung bapak. Ngomong ada rubah-rubah, juga nggak tadi ngayu raiso. Wah ini sistem lamun khawatir sira kabeh Allah tuk situn. Yen ora berbuat adil sira kabeh suliatama ing dalam cahaya. Ketika kamu takut iso berbuat adil ing jayate. Pangkisu. Mongko nek kau sira kabeh mak ing perkara mak ing wong gimana man. Mak ing wong gimana man. Tobat. Kang jembar apa malah kemarin sira kabeh berani sak sange wong itu. Masna khalil loro waswasa khalil telu warba khalil. Jadi nyata nih asbab nuzul ayat iki. Jadi fangkihu matu balakum sing ayat populer kanggo nikah sakjane mboten urusan nikah sembarangan kok. Jadi nyata asbab nuzul. Jadi zaman jahiliyah ana yatimah. Yatimah cawe do yatim kok ayu. Iku sing kepengin ngawin akeh. Dan elek sing kepengin ra ngawin akeh. Nah, karena itu ketimbang ngawin yatimah itu resiko amal aklu amalil yatama zulman. Paham ya? Ngawin yatimah itu resiko aklu amalil yatimah apa? Zulman. Supaya ora resiko menisan aman gak usah nikah yatim. Wis nikahe wong liya. Go nikah yatim resiko niat ngepek dunya. Ngoten tok seperti itu. Wis karo Allah wis nikah wong liya ae pangkiku mato balaku
minan nisa. Mana sing ora yatim. Paham? Iku asbab muslim. Fa in khiftum mongko namun wedi sira kabeh ala tadilu yen ora berbuat adil sira kabeh. Lah kowe nek kawong liya cek loro, cek telu, cek papat. Nalikane kira kuwatir ora adil kawak kidatan mongko sitok. Tetep ora oleh blas ora oleh ora oleh tetep dosa. Tetep ngawe kon sitok lah tukar. Auma malaikat mana blas to keliru. Ora gawe to keliru. Ora ana syariate. Oh, auma utawa perkara malaikat kan milika Pak Emanukum. Saya kira ana perang, gak mungkin ana amat kan. Dari kate mengkono-kono nikah adina iku luwih parek. Allah ta'ala yen to ora berbuat curang, ora berbuat lajut sira kabeh. Ayat tajuru di ora buat curang. Fa inna wa wajhi kasar wa sanulil. Berarti jenenge nikah itu paling dekat untuk kita tidak jur, tidak lajut. Ya, ini orang nikah itu paling potensi lajut. Wa atulan paringo sira kabeh anisa ing wong wedok. Wong wedok kaya iso duka dihina ing hak-hak mahare nisa. Jabu sedakotin muhuro. Nikhlatan hale peparing sing nyenengno. Ati atan dikse paring anti binafsin saking ti binafsin. Ngekekno sing nyenengno. Sing nyenengno ngekek ini pas jumlahe ya akeh. Malah nak wong Arab ora oleh minimal 10 dirham. Pokoke minimal nak mahar Arab ini jadi atas 5 juta. Zaman Rasulullah nggih ngoten. Jadi walau kau taman ini haji, jadi maksudnya itu mahar itu dua. Senajan to rupa ali-ali kau wis ora kok praktekke nabi nyare atau mahar kok ali-ali mesti nek iku ya kebablasan paku puter. Oke ali-ali iku ora ono. Dadi iku nabi ngendikan walau senajan ora syariat. Paham? Ning tinggal senajan ora syariat. Nabi dhewe ora tau mahari aku diplengkerno. Kok taman haji ora aku diplengkerno. Santri sampeyan dalem kota marang badhe ora ono praktek iki. Fa intip namung lamun seneng sapa nisa laku maring sira kabeh ansein saking perkara. Minggu saking ikilah ansein saking perkara minggu saking yen iku apa mahar. Apane nafsan apane ati. Pakulu mongko mangan sira kabeh ing mahar hanikar kali seneng eto iban marian kali den puji. Wala tutulan aja paring sira kabeh asifah ing pira-pira wong sing cek bodho, bocah sing cek bodho cek cilik. Amwalakum ing bandane sifat. Yen bener banget, Al-Qur'an kudu wong. Dadi Qur'an wae muni amwalakum kumak kowe. Tapi kowe ning kene amwalakum. Dadi kum ning jen dadi pangeran kan dawuh kowe dadi cah yatim sing duwe warisan. Kula baleni nggih, cah yatim sing duwe warisan iku donyane aja kekno cah yatim iku. Donya gadane cah yatim nopo gadane wali. Gadane cah yatim kan. Ini kan ngeten, cah yatim mati, bapake mati, duwe warisan. Donyane cah yatim iku aja kekno ndekne. Mestine kan redaksine wala tusufa amma lahum, donyane cah yatim hum. Mulane ning kene amwalakum ditafsiri amma lahum. Ya ini cara nahwu jenenge idhofali adnal mulabasa. Jadi cara nahwu jenenge idhofali adnal mulabasa. Jadi adnal mulabasa itu satu idhofa yang tidak hakikat, tapi dianggap dia karena berdekatan, secara faktor berdekatan. Ini adnal mulabasa. Jadi contohnya kayak paling gampang ya adat-adat Jawa. Aku wong tuang, padahal ora bapake wong liya, cuma pernah tuwa. Wes dunya aku padahal wae kanca akrab ora wae. Wis koyo ngono. Tidak kambim, padahal kambine dene. Kok saking akrabe. Paham ya, misalnya Mustafa di kanca akrab, iki lho klambi munggu, padahal klambine Mustafa. Iku jenenge apa itu fali adnal mulabasa. Jadi amwalakum ay amwa lakum. Jadi mestine iki dunyane cahaya tama. Iki butuh ngalim. Quran diwaca ra wong alim. Ini mergo potensi hal-hal yang memang butuh alim takfir itu banyak itu. Kayak ini amwalakum artinya apa? Amwalakum waduh, kum dadi hum. Allah kang jala ingkang gawe sapa Allah lakum maring sira kabeh kiaman ing wong sing jumenengi. Sing dunya iku kowe digawe dadi pengelolane. Warzuku lan rezekine sira gum ing yatama ing dalam amwal. Atimu gum sing keimangan sira kabeh gum ing yatama minta sang amwal. Waksu gum lan keipakian sira gum ing yatama. Waku lan ucap sira lan maring yatama polan lan pengucapan ma'rufan kang apik. Waktu tulan ujiyo siro kabeh al yatama ing pira-pira cayati.
Cahaya tama sedurunge balik uji kelayakan tasarruf. Apa kayak duit tasarruf itu bener ta ora? Hatta idza balagun nikah. Diuji fidi dihim dalam agamane yatama, misalnya menyangkut amanah. Wa tasarrufihim lan tasarrufi yatama. Fi ahwalihim ing dalam pira-pira tingkah yatama. Jadi memberikan uang itu harus diuji dulu cara tasarrufnya kayak apa, perilaku agamanya kayak apa. Hatta idza balagun nikah. Sehingga tumeka yen to sampai sapa yatama an nikah ini. Esor utik dadi sapa yatama iku ahlan, iku ahli lahu paring nikah. Bil ikhtilal kelawan ngimpi metu mani awis sini utawa kelan umur. Ikhtilal. Wes sampean lho. Wes sampean lho. Wae mau apa? Pakai lama apa, Mas? Kita pilih. Mantap kita terus. Ikhtilam bahasa Arab yang ngipi mutumani terkenal bahasa Arab. Ibu sih nulis mau ngantuk, bayarannya kurang. Ini tak menara lucu sih. Kemungkinannya otot. Beli ikhtilam kan. Ya beres. Dolim yang tunggu. Habis ini utang murah. Dia mau saya tahu, dia murah. Pilih tilang bukan ngisi mutemani abis ini atau umur oh istiqmalu bahwa utawi balagun nikah istiqmalu khamsa asyarata sanatan sempurna 15 tahun itu so. Fa in anatum mongko lamun ngerti sira kabeh minhum sangi yatama rusdan ing pinter. Kalau kamu sudah melihat mereka itu pinter, fatau mongko nyerahno sira kabeh ilahi maring yatama malah kira-kira dunyane yatama. Wala tak kudunya. Jadi ini intinya ini menunjukkan anak yatama di sini jadi duit itu warisan. Sampai ono pelaturan oleh punya nih pangan. Kita nak makan cahaya yatama, kau duit dewi warisan bumi. Tiga. Jadi rezeki ini kau duit yatama itu dewi. Mengenai cara Quran itu jadi asli nih. Itu rumah Nabi Mustafa ya. Asli syariat Quran itu orang sih kau santri. Urut urang ninggal warisan orang. Sampai orang ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim falyaqatu wa yaqulu qawlan sadida. Jadi wong kudu kuwatir. Supaya suatu saat ninggal anak sing lemah, sing dadi beban sosial. Padha Rasulullah itu pancen sering pidato, aku itu mati ra ninggal dinar dirham. Tapi wong ku ijma, ulama itu ijma syariat Rasulullah dadi kurba untuk humus kok itu Pak Mustafa, ini sing santri sering salah kalau mantu nyongkone itu mati udah mati bugis mati di kuburan di antara itu terlantar. Jadi Rasulullah itu memang lam yatruk dinaron wala dirhaman, tapi tetap tinggal jeneng aturan publik. Yaitu dalil juga untuk humus kok itu. Pejabat negara sing maslahatil muslimin Mbak Abu Bakar ya untuk bagian saking Pak Adil, jadi jadinya aturan manajemen itu tetap orang kok model bas ditubus model pondok, orang, tapi tak kok lama dia, tak kok bener Rasulullah ada atur dinaran wala dirhaman, tapi di antara aturan fikih agama termasuk dalil kurba untuk jatah. Pemimpin Islam yang untuk jatah dalil kurba. Kok pemimpin gue seorang kerja rata-rata kok Abu Bakar untuk jatah humus ngilonima. Pak Mustafa itu aturan objektif, kalau urut butuh dana, butuh sarana, itu tidak iso dihindari, meskipun itu lembaga agama. Mari wa'alamu anama walintum min syai'in fa'alillah kumusahu wal rasul wal itu berbalik agama, paham ya? Jadi itu hukum-hukum itu. Nah konsekuensi dari hukum itu, kita sebagai umat Islam ya harus mewujudkan itu gitu. Misalnya kita di kiai. Lu cek menang, normal cerita-cerita kiai memang kurang, santri urunan beras tak jingkiran. Itu zaman itu ketua pondoknya itu Pak Desa. Itu berulang dari sidak kiai. Tidak ada orang zaman kiai itu sih kurang. Kalau betul menang, kalau mondok pertama kiai mondok. Dan itu bangun terima kasih sekali. Ya itu tadi beras tak jingkir kan santri ku batang tak ulang pisang nyumbang kiai ini sak. Tapi pengen sekian ratus santri tetap jadi sidak. Jadi saya mengalami nggak bisa nerima sampai barat gak urun. Orang kok sekedar kok malah kayak rusak kan rumah tuh, malah kayak apa? Rusak, malah gak tanggung jawab itu. Lalu ini kayak cingkir kayak ini teman kuat, gue paling kira lah kuat. Gimana? Peng pecah satu, tetap jadi kilo.
Saya tidak ingin kritik siapa-siapa. Cobalah kita lah. Tidak harus bentuknya itu apa saja. Tidak harus sama saya. Enggak kamu kena aku rapo, bukan sopo sih seneng. Tapi jelas terlatih. Sudah kita ya harus tobat adat-adat yang salah. Nyata itu sudah sampai ya cukup. Itu yang cerita mulai pada keluarga saya, mungkin keluarga saya itu kenal betul. Makanya guru rata-rata kiai kuno yang sudah katus kiai Memun sama santri periode pertama setengah konco nganti urusan udah. Jadi santri sing angkatan pertama rata udah biasa rokokan coba nanti mau bosok tapi tetap kayak rokokan. Ini setengah konco, cara bahasa kasarnya setengah tangan duit. Karena kalau nggak tahu ikut santri pertama ada wali. Nah, kalau nggak munafir penderek pertama nih golongan itu mau mbak muslim budi sing solo nggak jadap. Nih golongan Mas Bro di Mbak Mansur kompongan. Mesti setengah konco santri setengah. Angkutan yang sing digarobanai bawa lidah malah anak santri ini Mbak Munawir. Anak santri ini dirapi. Yo, sing kok sing iba. Yo, udah cilik tadi bawa lidah ini. Wali ini pun bakal gimana ini kan Mbak Munawir mantu Mbak Munawir tapi ya rada ilegal. Mereka sing ngapain Mbak Munawir. Artinya Mbak Munawir mengakoni ora pesta. Jadi ku mantu tapi ape ra besok. Jadi tak kemelek. Istilah kantor Mbak Munawir. Cara pikir kok sing nekane sinten. No, Munawir apa? Saudara besok betul ora ora. Tapi itu sejarah, jadi kacau dong. Ada orang ngotot disetujui ke Jonawi keren. Nak sak ngaline kula niku ngerti kalau Pak. Ya itu tadi semangat Islam ingin mengatur tata kehidupan gitu loh. Jadi saya itu bener ana ghanimah tapi betapa Islam itu punya aturan real, aturan objektif, aturan standar tentang kehidupan. Misalnya rata-rata tokoh kerja kayak bungkus kok bikin. Paham ya? Orang kalau nakalan santri-santri saya ini berhubung di mas gak ono terus gak mikir. Nah fungsi humus ya fungsi gak mikir satu karena dia mikirin apa? Terus gak ada gitu. Tapi yang gak disadari semangat apa Hermanto? Semangat ngatur standar dari kehidupan itu. Lalu udah tidak suka itu. Podo raro iya ini raro, santri ini raro. Ya aku tak kebal apa minta aku. Iya hiburannya dulu itu repot terus. Pada boy stopan ini orang tarik ini orang. Bang, Pain anak tu minhum rustan fatfau ilaihim amwalakum. Quran sekarang wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wa yatamal masakin wa ibnis. Tapi ini kowe taruhane gede in kuntum amantum billah. Jadi termasuk ukuran iman billah itu nak secara ekonomi duwe tatanan ngene iku iki pemimpin tak kaya sakmene iki tak kaya sakmene ora kok hitop-hitop biasa diatur betul kan taruhan iman tuh kalau kamu mau membagi humus kanggo iki sakmene kanggo iki sakmene dadi gak main-main. Ora kok sekedar urusan bagian. Itu urusan bagian. Dan ini berat taruhan iman tuh amantum bila lama anjana al abdina yang malfurqan yang maltakal zaman itu diatur. Yang zakat yang sama diatur. Yang mulai dari kurban itu rasa untuk zakat. Itu kami untuk ghanimah. Saya kira ghanimah itu rata-rata ulama ngangsalon untuk zakat. Jadi saat ini ini rata-rata ulama ngangsalon untuk zakat itu serana berapa. Tapi nak seperti komennya rasa kayak zakat. Tadi nak. Tapi jangan mangai udah tidak ketahui juga. Tadi tren udah usah sesali. Kalau orang kusut itu berkusut, trennya mau, raja terlalu. Waman disapa nih wong nukana, isrofan. Wala tak turu halano cumangan siro ing ambal isrofan hale isrof. Wabidar hale kesusu. Ayat baru. Ain berdiri nasi kesusu siro kafe ilan fakihah maring nginfakno amal makofat ayat baru. Karena itu khawatir tua sopo yang sama. Rusyada ati pinter-pinter kafe. Jangan sampai dunia ini cahayatin buat entekno, buat tasaruf ngawur, gue khawatir cahayatin menangi gede. Artinya menangi roh hak-hak. Iku aja sama. Waman disapani wong kana ana sapa manih gonian iku suge kalias ta'fif. Mongko wikiya sapa man.
Jadi kena juga ngemaca yatim sing wiki. Ifa tukse wiki sopeman an mali yatim sangi bandani yatim. Wayam tani ala nyegah sopeman min aglihi saking mangan dunyane yatim. Tunggu wayam tani lan nyegah sopeman. Wayam tani lan nyegah sopeman min aglihi. Muka atape teng fal yastafif jazim wayam tani lan nyegah sopeman min aglihi sangi mangan yatim. Bandani yatim. Waman disapani wong kana ana sopeman fakiron fakir falyakul mongko mangan sopeman dimaruf lan sing apik. Dan ini bikot di ujroti amal kelawan kadar ujroe amale mat. Jadi bisa diatur sampai ini Mustafa. Jadi kalau misalnya rumah cayatim, cayatim itu suge. Nak kue suge, api era usah mangan dunyane cah. Nak kue melarat rumah cayatim ini oleh mangan dunyane cayatim sekadar ujroh amalem. Misalnya rata-rata uang baby sister gajinya berapa bulan? 200.000. Berarti misalnya rumah cayatim rata-rata maksimal oleh menggunakan sekadar pinten 200. Bang Romanto itu jadi yang pentingnya adalah semangat betapa Quran, betapa Islam itu ngatur nganti urusan bagian. Mau Islam kena semua pondok terus tak sempati tak alami, bukan alami. Gimana Quran sorry, nak suka ngene, nak melarat ngene kan fal yakul bil ma'ruf bi qadri ujroti amalihi jelas, ono bagiannya jelas. Paham ya? Bukan. Jadi itu jelas, urip aturan itu jelas. Hak-hak cayatin, hak-hak sing rumah. Faida dapat tu. Mongko nalikane nyerano sira kabeh ilahi maring yatama amwalaku. Ing dunyane yatama. Nak dunyane cayatin wis gedhe kok serano fasidu mongko gawe isbat sira alihi ngatasi yatama. Ben gedene ora salah paham ya. Dadi iki jelas, dadi aturan-aturan publik kudu nganggo hukum sing jelas. Kowe nak ngekekno duwike ya isbat. Ben nak gedhe gak salah paham. Ora ono alami ora ono. Di aturan Quran jelas alami Quran. Mana kalau sering matur tenggene Mas Pur, tenggene kanca-kanca teng Lukman. Andai kan bodoh salah Mas Pur, cara mengajarkan Quran kayak ini betapa bahagianya. Kau standar-standar objektif peradaban kehidupan. Bukan bukan nek santri sudah di kok madu-madu. Wah, bodoh salah. Udah terus dulu. Ini kan taruhan sampai diatur. Jadi cayatin ini, sing rumah ini, nak marah ini, nak suka detail. Jadi matur ngomong karena ini paliat, aku ngomong karena fakiran paliat pun baru dikot di ujroti amali. Ketika diserahkan yang jalan ibadah hidup, adi. Jika alasannya kan di Allah ya kau supaya ratu ibu istilah pun apa sengketa. Mereka nak tunggu sengketa, nak zaman itu neng notaris atau disaksikan fatar jiu, mau merujuk siro ilal bayinati maring. Bayina, mergo nek wis ana kesaksian ketika ana sengketa gampang ada rujukan rupane bayina saksi. Wa hadza taiki ku amru irsyad perintah panduan. Cara bahasa saiki perintah panduan. Gampang bodoh sama itu jadi jimat kok akeh. Dewan, Quran di mata iki salah sudah dijimat sampai ayat hukum dari malu udah dijimat. Subhanallah, tobat. Bahada ahlu irsyad karuan Quran mengatur urip nganti detail tata peradaban yang betul-betul itu subhanallah. Maka apalan cukup sapa bila iso apane hasiban. Ngene sifate Allah sing tinggi sifat hasibe. Sifat manajerial. Lan sing disifati ngene Allah ora kok alime utawa ora kok diri tapi wa kafa billahi Allah sing pinter ngitung. Jadi urip kono hitung-hitungan jelas. Saya tim tak rumah, umpama baby sister per bulan berapa? Itu nak fakir falyatul bil bikot di ujroti. Pada jalan tumurun rotan krono nolak 5 maring perkara karena kang ono paling atas masuk al-jahiliyah. Ayat ini turun sebagai penolakan terhadap tradisi jahiliyah. Rupane min agami tauhid bisa. Saking ora anane marisi wong wedok wasiler lan caci. Jahiliyah wong cawe wedok beda cilik ra warisan. Sinduk gede-gede terus gede-gede. Lagi turun apa lirijali tetap hak wong pira-pira wong lanang nasibun itu bagian wong lanang itu bagian lima sange perkara tarokan kang tinggal sebuah alwadane wong tuwa loro wala probulan pira-pira kraton wala probulan pira-pira walin disailan itu tetap kedung itu nasibun utawi
Lima sanging perkara taroka ingkang tinggal sopal wal jadi wong tua loro ala kebunan boro-boro saja. Lima sanging perkara kala kan siji apa mang sanging mataroka. Awak surau ta akeh apa mang. Jadi sanging mal manane mal mataroka barang sing ditinggal di sini ra. Si wong larang yo duwe bagian, wong wedok iki bagian. Aja kaya ada cewek ya, wedok ora ketukan. Asiban hal bagian mafrudan kang wis den pesen. Maktu anu den pastikan. Intinya Allah kepinginnya enak mayat itu mati ya. Itu jelas bagiannya keluarga kita. Wong lanang untuk piro, wong itu untuk piro, caci dan untuk piro. Allah senang nasibkan bagian itu jelas. Uang sering ditanglepi, santri-santri. Saat ini hukum waris buatan populer. Rata-rata kan orang tua itu sekarang. Jadi saat ini kan kayak yang nggak disadari orang-orang modern. Semuanya itu ngadu bersih. Selama ini orang sekuler kan menyerang Islam itu tidak adil karena wong wedok bagiannya kalah sedikit dari wong lanang. Jadi wong lanang untuk dua bagiannya itu. Memang dari segi ini sawangannya tidak adil. Tapi ketika kita bikin alternatif, rupa-rupanya itu ben ora geger lanang wedok. Saiki model juga. Kiai-kiai lah kan tadi model di sedurunge mati dihibahkan sehingga nggak harus ada tatanan di dagari musuh hadir. Tapi yang nggak disadari hibah itu ya punya potensi melon TikTok, iya itu nuruti seneng gak? Enggak, misalnya kasusnya cucu puodo kalau Gus Muslim gak. Jadi resikonya hibah, resikonya menunjuk itu kan tetap orang itu pindah apa? Kasih. Itu secara debat itu mesti ngotot dan itu ya nggak kalah ada adilnya itu. Soalnya anak 5 pilih kasus itu untuk pondok wakil tok sak komplek ranto. Padahal kalau kita fair untuk menjadi kiai itu udah harus alim. Misalnya di kelebihan sabar orang alim tapi sabar. Karena dibutuhkan santri itu udah hanya alim sabar. Kadang orang sabar tapi rongkre. Sehingga ngelari santri-santri sing alim. Kan sakit mau nggak rumah tuh. Misalnya jangan direkku sing rapati alim. Tapi butuh orang alim rongkre. Sehingga rongkre itu menjadi ketahanan hidup bagi orang sekeliling. Orang sing alim rongkre malah ndadekno kekacauan hidup juga menjotosan. Tidak artinya untuk menjadi tokoh itu kan tidak harus sempurna, harus perfect, harus sempurna itu. Tapi ketika wasiat ini mengarah pada satu figur mergo alime, kan fungsi yang lain, kayak fungsi sosial, fungsi kearifan, kesabaran kan hilang. Padahal yang dibutuhkan umat ini semuanya itu, sifat-sifat kesemuanya itu. Misalnya Mustafa sabar, Mustafa apian, tapi mau guna dan nak marah. Ketika santri butuhnya 3i gitu. Ada urusan. Pak Mimlan Pulolang termasuk orang yang secara de facto mari si bapak Pulolang. Kalau sering ngomong ke depan, masalah itu sensitif. Saya sendiri bukan beda. Jadi kalau ngomong ke pengiran, bentuk mati-mati berarti. Itu loh langsung sebenarnya mari si pondok sengit. Saya karena itu orang tua itu mesti menunjuk yang paling alim itu sing dianggap mimpin pantas mimpin. Tapi hukum objektif, kadang orang rapantas mimpin itu lebih baik dalam proses. Itu tadi orang ngomong itu hidayat faktor masjid, itu hidayat faktor santri radikasi. Enggak, karena tahu wong nganti sowan batin mati terus itu hidayat, kok itu hidayat, kok dia kok kenalannya, kenalannya kan mesti rasakan ibadah, kan? Mau nganti sowan batin, berarti itu hidayat. Kok nganti sowan batin faktor? Artinya sebelumnya untuk hidayat, mesti lewat wong alim tau ora? Ya bawasan rata-rata sebelumnya. Wong biasa, wong setengah ngalim, setengah ada di ibu. Temuning pasar. Nah artinya begini, makanya itu kita harus punya kesadaran ini, Bang Karomato, sehingga kiai ngalim di orang besar kepala. Maka proses hidayat itu dimulai dari pasar, dari ratan, dari macam bang, tapi yang pasar ya sadar. Nah aku kok ngugemi hidayat orang kuat, aku pas-pasan, jadi itu hidayat dibalikno sing suruh-suruhne iku. Oh, ojo tetep mbok pimpin, mung kowe arep ngomong. Paham? Itu jenenge lunas tenan album itu. Jadi itu proses. Nah, masuk proses ini tadi kadang orang baik itu di prosesnya saja, tapi gak usah final. Mulane sahabat itu takoi. Khalid bin Walid prestasinya ngono kok ora dadi khalifah. Artinya dia pas perang jadi Khalid itu kafir. Kafir ya mantan preman. Mulane ketika Islam soleh dene prestasinya jadi panglima perang. Buat panglima langsung gak juang nomornya. Wong temunda Khalid itu preman. Macam preman. Di reputasi ini dia sudah menjadi sahabat dia mau panglima perang kok ora jadi iblis.
Macam dia mental killer pembunuh. Wah, gak panglima serahkan gue mau biasa nih macam mantan gen. Joksen ini. Wah, juga pasukan berani mati tok cara Gus Dur. Lah iku sing ditanya apa? Wareng bar perang yang markai meneh. Termasuk sing tau ngabung wong ya kalau ini. Wareng Sayyidina Umar dipecat. Sayyidina Umar. Tak Rasulullah ngono berarti gede. Khalid ono sungkane. Jadi gak pati markai yang Rasulullah. Bareng Umar Khalifah, dia tetap panglima. Markai ini Umar, tapi Umar dipecat. Umar kita tahu ya Umar, Khalid itu kan panglima yang zaman Rasulullah dipakai. Kenapa periode jinan gue pecat? Khalid nanti perang ngawur, agak sentuh perang ngawur jadi penekatan. Terus dipecat zaman Umar. Jadi intinya kalau jadi itu, jadi prosesi-prosesi yang dibutuhkan Islam macam-macam. Kalau panglima perang, kearifan kayak Abu Bakar, kekayaan kayak Utsman, kecerdasan kayak Ali. Terus kira-kira kayak Ammar, Suhaib, Bilal dan sebagainya itu Islam tidak bisa, nggak bisa kiri. Karena untuk Islam ada di pedalaman Kalimantan, Sumatera, mesti lewat kiri. Itu nggak mungkin Gus Ngalim kayak aku dampalan di Kalimantan. Gue proses Kalimantan paling nggak kan dimulai kok kiri. Akhirnya kerja ilegal lebih. Dan justru itu harus sadar gitu loh, bahwa saya tidak yang terbaik. Karena saya sadar Islam di sana berjalan dan itu jelas tidak lewat saya. Paham? Islam negara itu berjalan jelas tidak lewat saya, harus sadar. Nah saya ini wajah ngalim bodoh orang ya. Mau semua alim itu tuan semuanya kondang dengan sibuk, itu pun semuanya sibuknya bobot itu. Semuanya akar pun, karena orang dukur ngalimin dia. Oke, mau gue cilik dilanggar, gue dia kayak pondok, semuanya akar pun, karena kayak pondok, tidak dilanggar. So seneng gue, kayak model apa? Mesti suarga orang mesti. Apa terus di dua dari bodoh rapi jadi dua. Enggak tahu proposal. Itu sadar hal gitu itu betul. Paham ya? Jadi nak ketika hukum Islam beralih ke hukum sekuler, kalau tidak ada warisan, ini zakari musuh hati saya. Itu risikonya juga tinggi karena kalau hibah atau hadiah itu ya potensi seneng enggak? Seneng. Mana saat ini misalnya yatim, pulau ini yatim. Ya pokoknya warisan itu dizakari bisa hadir jadi nak terlanjur warisan itu memang dizakari bisa hadir. Nah hibah apa terus mesti adil. Misalnya sampai dunia ini 1 juta, anaknya sampean 10. Adil sih, gambaran dunia tak cakoi. Anakmu 10 jadi 1 juta, hibah adil di ukuran. Boleh 1 juta kan? 1.000-an. Iku tetep wong sepakat gak adil. Misalnya sing bareng Rumanto, wis sugih. Juga buka satu. 10 kan gak mungkin status ekonominya kembar. Kita kere banget, setengah kere, setengah juga banget. Nah artinya kan ketika sing sugih lah buka 1.000 dari sing marat ya. Wis sugih kok mbok. Kayak kan? Belum mengulang pada masa lalu. Misalnya ini. 10 iki sing songo kere kabeh, sing sugih sitok, mbok 1.000-an. Terus dari rumah tuh, sing fokus juta kau kafe saya ketanai u. Apa? Luar kayak gitu, utang kan tempat dibayar. Taman nanti kafe. Berarti nak nuruti jaga kafe saya kafe. Omongnya nak rumah tangga udah nunggu, kalau sih biaya aku. Nggak fair rasa munafik. Nah selama ini orang sekuler tuh bisa meyakinkan umat Islam bahwa hukum mereka lebih baik. Mereka hukum Islam gak adil, tidak kan musuh hadir. Yang enggak mereka sadari, apa kalau hibah itu lebih baik? Coba lakukan konsekuensi dari hibah. Misalnya mau duit 1 juta, anakmu 10, mau kayak 1.000, nak dilematin lah. Mungkin mesti fakta sosialnya, stratanya mesti berbeda. Mesti uang nggak mungkin 10 status ekonominya podo, kasusnya podo. Paling gak sing loro diutang liyane, mbok krana lara, mbok krana sunat, mbok krana rabi, iku sing mesti. Untuk direputasi sosial elek jeblok. Jika digawe curiga ya, pokoknya gue minum. Untuk bagian disudoni elek. Gimana? Akhirnya keputusan ukuran adil terus ya. Ruwet kan? Ruwet, jadi manusia ora iso, anggere ukuran ngono niku pokoke ayo baget itu sunat ruwet. Apa takut sing apik piye? Sing apik manusia ruwet iki ora ruwet. Iya kepale, paham? Sing apik manusia ruwet itu. Apa ya? Lho nggih lho, pancen ki penyesal.
Mesti ra perlu ruwet pengiran aku lho anggere donga alisa wa bi ahkamit. Hakimnya jawab bala wa ana ala dzalika ini betul ya Allah kalau engkau kamu hakim artinya kita kurang arah kamu hakimin justru kayak kepengen hakimmu malah bodoh penyanyi pangeran gitu malah bodoh biasa kejuran ki ora atuh lah Allah lha kula biasa dikosokan jiran wong alim uraan gitu sering ra kedunan lah yo piye terus ora apa-apa Angin ngeten-ngeten ngukur rambut. Ayo kan arah seneng gue, terus saya takut aku beres kan gampang. Mau aku rasa seneng gue. Lama lain kan, biar rasa seneng aduh kan. Oh janggal barang repot. Seneng ini kok repot. Jadi tidak mungkin itu. Jadi saat paham ya, saat hukum waris kita kritik itu udah adil. Apa hukum lainnya lebih adil kayak hibah hadiah. Misalnya itu tadi Karomanto, misalnya jenengan kiai dua anak lima, sisi tok pengusaha, sisi tok lunak lunak. Sisi tok paling alim hafal Quran. Memang mungkin menurut hukum sosial paling sah itu waris itu ini. Coro wong akeh coro lagi. Tapi jajal pun coro santri kan mantap. Mesti wong sandalem terobos ini karena lebih bisa menghidupi orang di komunitasnya. Meskipun rapati ngalim. Senca setengah lunak-lunak seneng gus iki. Berapati ngalim tapi sopan. Artinya tidak berarti semat lebihan di sini, paham? Dan perjalanannya pondok butuh ketiga-tiganya karena sudah tidak sempurna itu. Butuh pengayom, butuh ekonomi kan orang ini kan nggak bisa. Tapi ketika hanya ini kan rendah adil itu. Orang yang kritik sopo-sopo ini hukum umum saja. Itu pondok juga gitu, warisan juga gitu. Mana paling bener ya Lukman Hakim nak ngandani anak itu ora usah ngandel tilawal kol. Cangkeme wong itu entuk. Mosok lek parakan itu dulu terus cerita wong nggowo khimah. Bapake numpak anake kon nuntun. Jajale langsung tese ning pasar. Wong tuh dikasan, bapake numpak cah cilik kon nuntun. Terus diwale, ya sing numpak wis nuntun. Cah cilik ras sopan, bapake nuntun, enak-enakan numpak khimah. Sakit dibalen, tumpak kabeh. Masih tok tumpak loro. Terakhir dituntun kabeh. Ini kumar tok dituntun ngomong kumar keliru kabeh. Terus dari hakim yo sing ngene iku manusa cangkem. Iya. Ora iso kabeh. Lah ironise wong Islam santri iku rata-rata yo Mas. Umpama model-model sing setengah-setengah kampus terjebak pikiran sekuler. Kayak warisan model di Zakari Yusuf Hakim saya ini problem. Dianggap kok gak ada kesamaan gender. Enggak sadar apa kalau hibah itu lebih baik. Tidak mesti hibah problemnya ini. Mau bagi rata itu lucu. Saya dulur 10. Saya sitok karuan 2 LG, 2 toko. Sing sitok meneh duwe selat, duwe mobil. Sing sitok kere bakul siome. Kok padha 100.000 wong teriak kan. Mosok si sugih yo 100.000, sugih ora usah bagi. Padahal cara fikih nek jae ya sing sugih sing marang tetep ae. Lah nek sing sugih teriak malah lara. 9 juta aku kabeh. Malah lara. Sing protes sugih malah lara sampe. Wong bakul siome nek kontele itu kok ora sugih. Habis dah. Wah, nanti pupuk beloran pupuk. Barang sing bagus semua takut iya dah. Iya dah malah parah. Jadi hukum ora iso. Ora usah takon sing apik piye, ora usah sing perlu apik pangeran, wis ora perlu apik temen-temen. Awale go to zaman Nabi Adam, itu warisan orang Kristen. Itu warisan. Soalnya bener Nabi Musa. Itu kan wonten Nabi Muhammad itu punya cerita ini tentang riwayat hadis soal Nabi Musa pas ketemu Nabi Adam. Nabi Muhammad kan cerita aku pas Mi'raj ketemu Nabi Musa, Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad wani bantah Nabi Adam Nabi Musa. Gara-gara kamu yang dosa kita ini tidak di surga. Jadi antal ladzi akhrajan nas minal jannati wasbaitul. Jadi cara Nabi Musa logikanya Nabi Musa antal ladzi akhrajan nas minal jannati wasbaitul. Kamu adalah orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin celaka. Mau ratusan Nabi Adam kita orang yang suarga terus cara pikiran Nabi Musa. Mereka harus go problem dari Nabi Adam dah ke pembawa apa problem. Nabi Adam mau sepuh ya ngalah. Nggak ada sah protes dari pangeran. Jadi cara Nabi Adam ini harus kersane pangeran protes dari pangeran dulu. Karena mesti mau hukum logika itu rusak kabeh itu kali kemarin.
Kowe marah sebab ora kerja kok piye? Tetep sebab utama bapak kere kan. Wong terus sebab ora kerja. Anak Soeharto ora kerja lah sugih. Pokoknya inti kita melarat tetap salah orang tua kita kan. Bayangno, watam piye ya kurang apa nih? Mergo kula ora kerja. Ora kerja lah kan sugih diwarisi sak miliar terus sugih. Dan nak nuruti nyalano mesti sisi salah kita melarat kok. Bapak kita kok gak warisi sak miliar. Nak nuruti logika kan hukum ora karu-karuan. Nganggur urung segalanya. Nganggur lah kan ana sugih bergedung. Ngarang dikonco lek mundur paling gak terima. Nah dene yang bersyukur kan tuh. Tak diloroi. Wong kok nganggur. Cangkemmu nganggur. Dunya ora adil ya. Tapi nek wong sugih turu jare ra nganggur kok dene turu tokone buka. Aku kira turu jare nganggur. Ora ngajar. Dene enggak mau di Madinah. Dikandani kok enggak mau. Tata ki gue mulai mati. Padha turu sisi tak darani ra nganggur. Sisi tak darani no. Nganggur kan gak adil hukum manusia. Kemudian. Jadi intinya ketika kita tidak pakai hukum Quran karena janggal, apa hukumnya manusia terus orang janggal, lu janggal. Mengenai saat ini harus cilik hati, nah orang ngomong sekuler, ngomong orientalis, tuh model-model gerakan Islam sing darane apa mas bro? Hukum di zakar itu beda dengan semangat gender feminisme. Padahal itu tadi memang saat kita nggak pakai hukum di zakar ini apa ada hukum lebih baik? Itu contoh wow, ketika sampai hibah tuh hadiah, bisa jajal dari karuman todonya nih piro, anaknya piro, nah itu adil. Mesti di antara anaknya orang sudah dimatur yang suka, orang yang sedengan, roto terperadil, belum masa lalu sosialnya, orang yang dibiayai sampai kuliah, otomatis biaya lebih tinggi, orang yang belum tahu dibiayai belum. Kalau tujuh runut semua kan bagian sudah tidak jelas, misalnya, pas bagian diungkap, apa kuliah serah udah dua entah. Padahal dilihat yang tahu kuliah protes. Aku ora tau kuliah, ini untuk luwe akeh. Niku kuliah per wulane dhisik piro. Malah repot kan. Dihitung total dengan segala masa lalu. Paham ya? Jadi ketika kita tidak pakai nasibah mafruḍah. Jadi cara Allah istilahnya apa nasibah? Jadi bagian itu harus sudah dipastikan. Anut hukum wong. Karena apa saat kita anut hukum dasar marah nasibah mafruḍah, subjektivitasnya tinggi sepihak di subjektivitas. Malah ora mau. Paham ya? Wa idza qadara nalikane teko al-qismata ing bagian. Nalikane nekani al-qismata ing bagian sapa ulul qurba, sapa wong sing duweni kerabat. Wa idza qadara al-qismata ulul qurba. Wal yatama lan pira-pira cayatin. Iki kurang iki yatama iki kurang. Sampeyan iki kurang to? Ada man. Kita bergembira orang yang untuk telur. Wal yatama lan pira-pira cayatim wal masakin lan pira-pira miskin farzuku. Monggo ngresgeni sira gum yatama minhu sange miras. Wakum lan ucap sira kabeh lan maring kabeh mau yatama masakin kawalan kelan pengucapan ma'rufan kang apik. Di anta taziru ini. Wal yasalan wedya sapa alladzina sapa ngake. Wala salam mediya sapa alladzina wong akeh iki khitab utawa amr el yakhaf tegese supaya wedi sapa alladzina wong akeh la tarakula meninggal sapa alladzina min khalfihim saking sakwise alladzina hendaknya semua orang itu takut nak ndekne sok ben ninggalno dzurriatan ing dzurriyah diafan kang apes-apes. Jadi paham zaman kita hidup ini harus sudah menyiapkan diri supaya orang duwe dzurriatan diafan. Kau bukan khawatir sopo alladzina alaihim ngatasi dzurriatan diafan dia kan kesio-sio. Jadi urip ono pitungane lah ngene cara sarane. Tawakal ngeten lho, tawakal nek ono pitungane iku jenenge tawakal. Ora ono pitungane ora tawakal ngawur nekat. Mulai zaman Nabi Adam nganti Nabi Muhammad jenenge perang yo nggo panah. Yo ono strategi misalnya kon ning dhuwur dan itu tidak mengurangi tawakal Pak Baromanto. Tetap Nabi tawakal tapi aturan standar tetap dipakai, misalnya perang ya bawa pedang, ya bawa panah, ya ada strategi. Terus plus tawakal. Ya podo urip yo ngono supaya ono aturan standar minimal. Dijene wong tua yang ngekeki anak bojo, yo marisi. Cukup sak mlakune ku mak ngerti-ngerti problem sosial ora ono, iku rasane ate opo.
Jadi cara syariat Allah hendaknya semua orang khawatir kalau nanti meninggalkan zuriatan di afan khofali. Misalnya jenengan nangkep kula. Lah kula mun pikir melarat piye supaya anak kula boten zuriatan di afan. Ku sakjane gampang teman. Kula nggih nate melarat, bapak kula nggih nate melarat, tapi nate tok akhire sugih. Niku ngene Mas Berdara. Kalau diajari nyata, misalnya kalau di desa satu saya, kalau saya pulang ke Rembang pakai mobil, nyewa mobil, kan dua orang lagi nih, selain gue tutup bensin, gue nyewa mobil. Intinya malah jadi kiri, numpak mobil tapi jadi kiri, gue mikir bensin, mikir nyewa. Padahal kalau saya ngebis, itu menjadi kaya, karena saya kalau ngebis itu paling hanya butuh uang 30.000, berarti selisih 70. PD, artinya PD yang mesti susuke, misalnya tenggalan kepengen ngamal, bisa ngamal sih itu kalau. Dan sebetulnya orang miskin umat Islam harus kayak itu. Saat miskin itu punya standar begitu. Misalnya ini dunia, gue melarat, nak melarat, ya melarat misalnya, melarat 1 bulan misalnya di penghasilan rata-rata misalnya 40.000, 40.000 banyak dia tak sidik, cukup nabi era cukup. Tapi beda armato, misalnya sampai ke uang kuno, sepenting itu kono beras. Kue di duit saulan 100.000, itu kono beras tetap kita pak, jadi untuk tolong lagi. Dan dengan punya beras itu paling enggak kita menghilangkan tragedi minimal, jadi kue kelaparan. Mulai uang kuno melarat tetap beras. Mulai kalau sering ngomong Balukman Rumanto, kearifan kultural, kearifan lokal kita ini sudah kita hilangkan. Akhirnya jadi tragedi, bang misalnya. Misalnya sak bulan penghasilan 100 temen sithik ya. Tapi umpama 100.000 butuh kalau beras kabeh kan minimal ngilangi busuk lapar. Minimal gak nganti tragedi sing paling ngeri rupane kelak. Lah kearifan lokal koyo nenek moyang kita melarat ra di duit lah tapi ada beras nang kulo kok bapak kulo nganti kulo menangir nganti saniki lha kulo ra di duit lah di beras. Terus tak terus kulo kulo sering ra di duit. Beras duwe akeh ra sedan duwe akeh terus kulo. Gak kulo agar di duit lebaran tuku beras. Masuk mikir gitu. Nah ini contoh mudah. Jadi sebetulnya masih bisa ikhtiar minimal itu masih bisa. Tapi kita nak wis melarat gak di ikhtiar, wis ini. Anak Joshua gak dituruti bapak yang gak ada rokok. Santri ku sesat wis ngerti sok. Ora rokok 5.000. Anak Joshua berapa 300.000 wis cukup kan. Oke. Apa itu tak bocah jajan-jajan. Lah bapaknya jajan-jajan nanti. Jebule terusane bocah jajan-jajan bapaknya rapopo arti. Nah jadi banyak kemiskinan kita saking oleh rato-rato itu akeh. Berarti ra iso sampe anak petir ra iso. Jadi aku mau kayak santri dia anak tahu lu. Bingung kenapa kok sowan kiai ini gua. Dari bingung kiai kalau anak 3 dari dapat penggawean. Soalnya kono seminggu aku coba